Oke, mari kita bahas masa depan kripto. Mungkin yang sering kita dengar itu soal spekulasi, harga naik turun gila-gilaan. Tapi gimana kalau saya bilang, kripto itu sedang bertransformasi menjadi sesuatu yang jauh lebih besar, menjadi fondasi infrastruktur keuangan global. Nah, ini dia gagasan utamanya. Anggap saja kripto itu lagi naik kelas. Era di mana kripto cuma dianggap sebagai ajang taruhan berisiko tinggi itu sepertinya akan segera berakhir. Masa depannya ternyata jauh lebih fundamental. Jadi gimana ceritanya sebuah mainan spekulatif bisa berevolusi jadi alat keuangan yang esensial? Apa sih yang sebenarnya terjadi di belakang layar? Yuk, kita bedah lebih dalam. Perubahan sebesar ini tentu nggak terjadi begitu saja kan? Ada 3 kekuatan besar yang mendorong transformasi ini. Dan yang paling menarik, ketiga kekuatan ini saling mendukung satu sama lain. Oke, coba kita lihat. Pertama, pemain-pemain raksasa seperti bank dan institusi keuangan besar sekarang udah nggak ragu lagi buat masuk. Ini jelas bikin pasar lebih stabil. Kedua, ada yang namanya tokenisasi aset dunia nyata. Bayangin, properti, obligasi, bahkan karya seni sekarang bisa diubah jadi token digital di blockchain. Dan yang ketiga, teknologi canggih seperti AI dan Web3 ikut masuk untuk mengelola semua ini secara otomatis dan lebih aman. Kombinasi ketiganya ini yang menciptakan ekosistem kripto yang jauh lebih dewasa. Dan di tengah semua ini, peran Bitcoin jadi semakin jelas. Bitcoin memantapkan posisinya sebagai emas digital, bukan lagi cuma buat trading cepat, tapi sebagai tempat aman untuk menyimpan nilai, layaknya emas di dunia keuangan konvensional. Nah, semua perkembangan ini tanpa disadari memicu sebuah konflik yang sangat fundamental. Sebuah pertarungan ideologi yang menjadi inti dari semua perubahan ini. Inti konfliknya ada di konsep ini, denasionalisasi uang. Ini adalah gagasan yang kedengarannya radikal, bahwa uang bisa saja ada dan berfungsi tanpa perlu diterbitkan atau dikendalikan oleh negara manapun. Ini bukan sekedar soal teknologi, ini soal siapa yang berhak mengontrol uang. Anda bisa bayangkan kan, ini jadi tantangan besar buat pemerintah. Selama ini, kekuatan mereka salah satunya ada di kemampuan mengontrol suplai uang dan kebijakan moneter. Nah, kripto yang terdesentralisasi berpotensi mengambil alih kontrol itu. Terus, gimana respons pemerintah dan bank sentral melihat ini? Tentu saja mereka nggak tinggal diam. Mereka memutuskan untuk ikut masuk ke dalam permainan. Jawaban mereka adalah, bisa dibilang, melawan api dengan api. Mereka menciptakan mata uang digital versi mereka sendiri, yang kita kenal sebagai CBDC atau Central Bank Digital Currency. Bedanya sangat jelas, kalau kripto seperti Bitcoin itu lahir dari jaringan tanpa bos. Sebaliknya, CBDC ini sepenuhnya dibuat dan dikontrol oleh negara. Tujuannya pun berbeda, yang satu ingin jadi alternatif, yang satunya lagi ingin mempertahankan kekuasaan. Tapi, yang penting untuk kita pahami, ini bukanlah pertarungan sampai salah satu pihak hancur lebur. Justru, kita sedang bergerak menuju masa depan di mana kedua sistem ini, yang terdesentralisasi dan yang terpusat, akan hidup berdampingan. Inilah yang disebut sistem keuangan hibrida. Oke, ini membawa kita ke masa depan yang ternyata nggak jauh-jauh banget. Para ahli bahkan sudah menunjuk 1 tahun spesifik sebagai momen penting di mana sistem hibrida ini akan mulai terasa dampaknya secara luas. Tahun itu adalah 2026, ya. 2026 diproyeksikan sebagai titik balik di mana kripto bukan lagi sekedar aset investasi, tapi sudah terintegrasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu, apa yang bisa kita harapkan menuju tahun 2026? Pertama, pasar akan jauh lebih stabil, nggak roller coaster seperti yang kita kenal. Kedua, fokusnya akan bergeser. Orang-orang akan lebih peduli pada kegunaan nyata dari sebuah koin, bukan lagi sekedar hype. Dan puncaknya, kripto akan jadi hal yang lumrah untuk pembayaran lintas negara sehari-hari. Artinya apa? Ya, artinya menggunakan kripto untuk bayar kopi, bayar tagihan, atau kirim uang ke keluarga di luar negeri, itu semua akan jadi hal yang biasa. Bukan lagi ide futuristik, tapi sebuah kenyataan yang praktis. Jadi, kesimpulan dari semua ini adalah kita sedang menuju sebuah dunia keuangan yang baru, sebuah dunia hibrida. Akan ada uang yang lahir dari rakyat dan ada uang yang dibuat oleh negara. Keduanya akan bersaing sekaligus berdampingan. Ini menyisakan satu pertanyaan besar untuk kita semua renungkan. Di dunia baru ini, di mana Anda akan menaruh kepercayaan Anda?